الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hamba Allah yang penuh dosa, penuh kezaliman atau jahat, yasta'ihu minhul ibad, maka hamba lain merasa nyaman. Bahkan bila negeri akan aman, wasyajar, pohon-pohonan juga aman, waddawa, bahkan hewan-hewan aman dengan kematiannya orang zalim ini. Berarti kenapa negeri terancam? Mengapa sebuah negeri mengalami bahaya? Karena banyak orang jahat di dalamnya. Alallahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس بشيء آخر إلا بالتقوى قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita berkumpul di tempat yang mulia ini dengan satu keyakinan bahwa tak seorang pun di antara manusia termasuk kita yang bisa bahagia dalam hidup ini. Tak seorang pun, meskipun dia punya harta, tumpukannya tak terhingga, diraih dengan cara yang halal, apalagi harta yang dikumpulkan dengan cara-cara haram. Kita juga yakin tak satu pun di antara manusia di dunia kita juga yang bisa mulia dalam hidup ini. Setinggi apapun pangkat jabatan dunia kita, diraih dengan cara yang benar, apalagi pangkat yang diraih dengan cara penuh kelicikan, penuh dusta, pencintaan palsu. Bahkan tak seorang pun di antara manusia yang bisa sukses dalam hidup ini. Sehebat apapun strategi hidup yang dijalani dan itu benar, apalagi cara hidup menghalalkan segala cara, tidak mungkin dia sukses. Tetapi bahagia, kemuliaan dan sukses mudah kita raih semua hanya karena rahmat Allah, hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang berkumpul dengan semangat pengorbanan pada hari ini adalah orang-orang yang sangat pantas mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya awali khutbah ini dengan kabar gembira buat kita semuanya. Kabar yang sangat menggembirakan bagi jamaah kita semua. Khususnya bagi kaum mukminin, orang-orang beriman seperti kita. Di masa yang cukup mencekam, meresahkan dari berbagai aspek, termasuk virus yang Allah izinkan menyerang dunia ini. Maaf,
Ada mungkin di antara kita yang ayahnya meninggal di saat sulit seperti ini, atau istrinya, atau suami, atau anak-anak, ibu, ayah, bahkan satu persatu ustaz-ustaz kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh yang mengumandangkan hak bukan hoak, yang mengumandangkan semangat keadilan bukan kezaliman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira buat Anda semua. Rasulullah SAW pada waktu berkumpul dengan sahabat dilewati oleh jenazah yang diusung oleh para sahabat. Rasulullah memberi komentar kepada jenazah mukmin yang lewat ini. Apa kata beliau? Faqala mustarihun wa mustarahun. Dengan kematian dia mendapatkan kenyamanan hidup, dan yang lain pun juga mendapat kenyamanan dengan kematiannya. Kalau sahabat heran, maksudnya apa ya Rasulullah? Dengan meninggalnya sahabat kita ini, dia mendapat kenyamanan hidup dan yang lain juga mendapat kenyamanan hidup. Oh, Rasulullah menjawab, al-abdul mu'min. Ketika seorang hamba yang mukmin meninggal atau wafat, termasuk pada situasi kita sekarang ini, yastarihu, dia sedang mendapatkan kenyamanan hidup. Dia sedang istirahat min nasabid dunia, dari susah payahnya hidup dunia ini, wa azaha, dan berbagai macam gangguan hidupnya. Dia aman, dia istirahat dari caci, maki, fitnah, dan berbagai sebagainya. Ila rahmatillah, dia menuju kasih sayang Allah. Itu kabar gembira bagi orang tua kita, sahabat kita, ustaz kita yang meninggal bisa sulit seperti ini. Dia sedang istirahat, mendapatkan kebahagiaan hidup bersama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetapi sebaliknya, kata Rasulullah, wal abdul fajir, kalau yang meninggal hamba Allah yang penuh dosa, penuh kezaliman atau jahat, yastaihu minhul ibad, maka hamba lain merasa nyaman, bahkan bila negeri akan aman, wasyajar, pohon-pohonan juga aman, waddawa, bahkan hewan-hewan aman dengan kematiannya orang zalim ini. Berarti kenapa negeri terancam? Mengapa sebuah negeri mengalami bahaya? Karena banyak orang jahat di dalamnya. Renungan besar buat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kalau demikian adanya, mari kita mengambil hikmah dari kekacauan dunia yang kita rasakan sekarang. Tanpa saya sebutkan, Anda sudah tahu semua. Sebagai orang beriman, maka dia mengambil hikmah besar dari kejadian-kejadian yang kacau sekali. Apa itu? Orang-orang beriman pandai menangkap rahmat Allah dalam situasi seperti ini. Apa itu? Bahwa sesungguhnya Allah itu sedang menolong kita dengan kekacauan dunia yang kita lihat dan kita rasakan sekarang ini. Apa itu? Allah ingatkan dengan kejadian ini. Tuh lihat, kekuasaannya kau banggakan, nggak pantas. Semuanya goncang. Tuh hartamu yang kamu bangga-banggakan, sirna,
Semua aspek kehidupan sekarang goncang. Artinya, pantaskah dunia yang seperti ini menjadi dambaan kita? Pantas? Pantaskah dunia ini kita sombongkan? Kita menjadi orang-orang sombong gara-gara dunia? Berbuat seenaknya dan zalim? No. Tetapi kemudian bagi orang-orang beriman, justru Allah sedang menolong kita untuk memperkuat iman kita kepada akhirat. Pertemuan dengan Allah. Makanya tadi orang beriman kalau meninggal dunia, dia istirahat. Berpindah ke alam yang lebih nyaman. Masalah muslimin rahimahullah. Berarti dunia bukan obsesi kita. Maka akhirat adalah obsesi kita. Semua kita yang hadir pada hari ini, kita dipertemukan, dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau demikian sekarang yang kita ambil hikmah dari kekacauan dunia ini, bahwa kita terobsesi dengan jannah, bukan dengan dunia fana. Maka mari kita ikuti petunjuk Allah di surah Ali Imran 133-34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Segera kalian mendapat ampunan Allah. Segera istighfar. Wajannatin ardhus samawati wal ardh, dan segera lakukan amal kebaikan yang membawamu ke jannah. Semangat beramal meskipun di masa pandemi. Jadi kalau jannah menjadi obsesi kita kata Allah, tolong dua hal ini kita perhatikan dalam diri kita sekarang. Segera beristighfar dan segera lakukan banyak amal saleh. Ini sifat calon penghuni surga. Mungkin tanda tanya besar. Loh, kenapa orang yang rajin beramal soleh? Kenapa orang yang jujur? Kenapa orang yang menggunakan yang hak diminta istighfar? Coba perhatikan baik-baik. Bahkan di awal, wasari'u ila maghfirah. Ini untuk orang yang sedang berjalan menuju surga, bukan ke neraka. Ya, memang. Kita saksikan sekarang, justru orang-orang zalim, orang-orang yang banyak dosa, kalau diingatkan dia marah. Tapi orang-orang beriman, tawadu, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini tema kita. Segera perbanyak istighfar. Ternyata jemaah sekalian, memang benar. Calon-calon penghuni surga itu orang-orang tawadu, dengan tunjukkan dan alamat istighfarnya banyak. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Itu orang yang tawadu, bukan merasa orang yang paling sok suci, paling benar dan mencaplok surga sendirian. Asal muslimin rahimakumullah. Ternyata Islam sudah membimbing kita menjadi calon penghuni surga dengan memperbanyak segera istighfar. Contoh pertama, seandainya kalau kita cari orang yang ahli ibadah ada di lapangan ini semuanya, tingkat nasional ada di lapangan ini sekarang ini, bahkan internasional ada di lapangan ini, ahli ibadah, insya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahli ibadah itu dalam Islam ditunjukkan dengan sholat, karena sholat adalah ibadah pertama yang dihisab dari kiamat, menentukan nasib kita. Nah, khususnya laki-laki yang sholat berjamaah rajin dan tekun, mungkin tidak pernah terlambat takbirul ihram, takbirul ihramnya imam tidak pernah terlambat. Begitu selesai salam, apa yang segera dilakukan oleh orang yang sholat? Apa itu? Bukan takbir. Bukan takbir, itu bagus. Tetapi ada yang lebih bagus lagi. Astagfirullah. 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 Orang yang ahli ibadah, dia sangat suka segera istighfar. Bagaimana
para lelaki yang malas sholat berjamaah. Kalau bagi ibu-ibu, mengawalkan sholat itu yang penting. Istighfar, ingat ya. Jadi ahli ibadah itu tidak pernah sombong. Dia tahu, aduh, walaupun ibadahnya khusyuk dan terbaik, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Yang kedua, kalau ada orang yang paling alim di antara kita, mungkin tingkat internasional, perhatikan baik-baik. Amalan orang yang paling alim bukan sombong, bukan mencari musuh untuk disalahkan, difitnah, apalagi demikian, dan mengatakan kelompok kami adalah calon penghuni surga yang lain nggak pantas. Bukan begitu sikap orang alim. Yang ada, orang alim itu segera beristighfar. Buktinya, jangan tinggalkan tempat taklim, wahai para kiai, para ustadz, para syekh, para murid semua, kecuali kita harus mengucapkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita pahami, itu yang paling penting buat diri kita, bukan buat orang lain. Apalagi memecah belah umat. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau Anda temukan para ustadz yang sibuk mencaplok surga buat kelompoknya, tolong suruh dia bertobat. Maknai doa penutup majelis, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana nasib muslimin yang tidak mau tahu Al-Quran, yang malas taklim gratis untuk hadir di sana? Apa nasibnya? Pasti dia tidak semangat istighfar dan taubat. Contoh ketiga, teman sekalian, ini yang sangat-sangat menyentuh langsung mengenai pribadi Rasulullah dan sahabat generasi terbaik yang 23 tahun tanpa pencitraan palsu, menggunakan yang hak, mengorbankan segalanya dengan tulus pada puncak kemenangan beliau dalam Fathu Mekah. Tolong diingat teman sekalian, kisah ini Rasulullah dan sahabat menaklukkan negeri Mekah. Catatannya apa? Tidak ada satupun musuh bebuyutan mereka yang terbunuh, dibunuh satupun tidak ada. Musuh yang dulu pernah membunuh anak mereka, ayah mereka, paman mereka, keluarga mereka, tidak dibunuh di Mekah. Padahal Rasulullah dan sahabat menang. Bahkan tidak ada tetesan darah yang keluar sedikit pun. Ini perang dan menang. Hebatnya Islam. Di negeri kita lagi perang sekarang? Tidak. Banyak terbunuh di pinggir jalan tanpa tahu nasibnya. Saya bertanya, siapa yang teroris? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kebanggaan jadi muslim. Islam agama damai, agama cinta, dan terbukti bukan hoak dan pencitraan palsu. Setelah itu apa? Turunlah surah An-Nasr, jemaah sekalian, membimbing kemenangan Rasulullah dan para sahabat. Yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Coba Rasulullah, manusia terbaik, dan para sahabat generasi terbagus, diminta oleh Allah untuk bertasbih kepada Allah dan bertahmid, dan apa? Wastaghfir innahu kana tawwaba. Istighfar kamu dan bertobat, Allah menerima taubat. Subhanallah. Kita ahli ibadah, kita orang alim, kita memperjuangkan agama ini. Bagaimana istighfar dan taubat kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan sampai kita tidak segera beristighfar. Kenapa? Karena pengaruh buruk dosa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan, na'udzubillah min dzalik, mengancam kita sekarang. Kemungkinan besar virus ini berkepanjangan, juga ada kezaliman manusia di situ sebagai sebab utamanya, karena Allah tidak pernah zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segera beristighfar berarti kita ingin segera menyelamatkan
diri kita dari efek dosa yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan. Allah ingatkan jemaah sekalian, kehancuran dunia sejak dulu sampai sekarang akibat sebuah kezaliman. Laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Coba dengan dua huruf taukid Allah mengatakan, sungguh benar-benar telah kami hancurkan umat-umat sebelum kalian sejak dulu. Lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim. Dari segala macam kezaliman, Allah ambil satu contoh kezaliman yang berbahaya. Apa itu? Ayat mengatakan kemudian, waja'athum rusuluhum bil bayyinat, ketika para rasul datang memberikan penjelasan yang jelas dari Al-Quran. Para dai menyampaikan dakwahnya dengan Al-Quran yang bayinat. Apa bayinat artinya? Terang benderang. Orang bodoh pun paham bahwa Islam itu yang benar. Orang yang bodoh pun paham. Itu bayinat. Wa ma kanu liyu'minu, ini dia kezaliman berbahaya. Mereka tidak menerima dakwah Islam. Ini berbahaya. Ini kezaliman yang berbahaya. Apalagi mereka mencegah dakwah Islam, menuduh dakwah Islam, sangat berbahaya, teman-teman. Sangat berbahaya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu, mari kita pastikan diri kita bangga menjadi orang muslim dan mendakwahkan Islam. Karena dengan dakwah Islam, dunia akan tercegah dari kehancurannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, saya tutup dengan sebuah ayat. Kenapa kita diminta segera beristighfar kepada Allah? Itu bukan sekedar beban. Itu bukan sekedar lelah dan capek. Tapi kata Allah di surah Hud ayat 3, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Niscaya Allah akan membuat hidupmu senang meskipun di masa kekacauan. Mata'an hasanan, dengan kesenangan yang bagus buat kamu, bukan kesenangan palsu, bukan kebahagiaan palsu, tapi kesenangan yang hak. Jadi kalau orang yang suka menyebarkan hoak, pasti bahagianya juga hoak, mulianya juga hoak. Tapi kalau yang suka menyebarkan yang hak, kesenangannya hak, kemuliaannya hak, masa depannya hak, di jannah insyaallah. Semoga kita semua yang berkumpul pada hari ini adalah orang-orang yang siap mengorbankan apa saja demi tegaknya agama ini. Bukan dibalik mengorbankan imannya, mengorbankan ukhuwah, mengorbankan kaum mukminin untuk dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kehancuran sebenarnya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang sangat bahagia, sangat mulia dan bangga menjadi orang-orang mukmin, karena kita aman dalam segala situasi. Bahkan kita mati pun aman insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دعني أراك
لأبلل مبسم قلبي بفيض هواك دعني أراك قبل أفول الشمس مع الأفلاك